Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Selamat Lebaran, selamat mudik lagi bagi yang tinggal di kota besar gitu. Eh, Selamat bermacet-macet ria, ya karena risikonya orang mudik ya. Oke, teman-teman, semoga teman-teman semua sehat selalu dalam kondisi bahagia. Oke, teman-teman, dalam video kali ini saya mohon izin mau ngupas mengenai kebiasaan masyarakat Indonesia, terkhususnya masyarakat Pulau Jawa, sesudah liburan Lebaran dan liburan akhir tahun. Nah, eh, biasanya seperti ini ya, biasanya seperti ini. Biasanya sesudah Lebaran ini banyak eh, yang di kampung itu ikut berangkat ke kota besar. Maksudnya mau mencari pekerjaan di kota besar, ya, dengan skill yang ala kadarnya gitu, dengan skill yang ala kadarnya. Nanti pekerjaannya apapun mungkin juga belum pasti banget gitu, atau minimal dengan skill ijazah gitu, berharap nanti di kota besar ada pekerjaan yang mapan gitu. Nah, ini urbanisasi seperti ini sudah menjadi langganan di Pulau Jawa ya teman-teman. Eh, dan aslinya menjadi beban bagi kota-kota metropolitan ya, karena yang berangkat ini kan kadang-kadang bukan para tenaga ahli, tapi hanya sekedar mengandalkan ijazah atau mengandalkan tenaga saja gitu. Ya memang di kota besar memang butuh seperti itu. Hanya saja saat ini kesempatannya kan sudah sangat minim. Nah, sedangkan di kampung itu banyak pekerjaan loh. Banyak pekerjaan, banyak peluang usaha, baik itu di dunia pertanian, perkebunan, peternakan gitu. Nah, dari tiga bidang ini saja, ini wow, luar biasa loh peluang usahanya. Apalagi sekarang zamannya internet, sudah bisa menjembatani teman-teman, menjembatani yang di kampung, para pebisnis-pebisnis di kampung untuk mempromosikan dan menjual produknya dengan jangkauan yang lebih luas gitu. Nah, kalau dibandingkan ya, karena saya berani ngomong seperti ini karena saya sudah mengalami teman-teman. Saya sudah mengalami dari kampung ke Jakarta, bekerja segala macam di Jakarta kurang lebih juga 12 tahun, terus akhirnya mudik balik ke Jogja, hidup di Jogja, sekarang bekerja menjadi peternak kambing domba dan petani rumput gitu. Nah, yang saya rasakan adalah sama-sama merintis ya, sama-sama merintis. Artinya di kampung juga merintis usaha, di kota besar pun pasti teman-teman yang belum punya pekerjaan akan merintis. Nah, merintisnya adalah kalau di kota besar itu kalau nggak pintar-pintar membawa diri, maka kita yang akan menjadi korban ya. Artinya kalau kita tidak luwes menghadapi keadaan, kalau kita bukan tipikal orang yang eh, mampu mengeluarkan kemampuan kita, skill kita. Nah, ini pekerjaan dengan upah atau gaji yang layak pun sulit didapat. Bermodalkan gelar sarjana S1 saja juga gaji 4 juta, 5 juta lah gitu. Sedangkan biaya hidup di kota besar itu kan tidak murah ya. Kalau hanya makan nasi telur bulat saja, nasi telur ceplok saja 10.000, 12.000, es teh sudah 3.000, 4.000 ya. Belum nanti biaya biaya hidup, lifestyle-nya pun
beda jauh dengan yang di kampung gitu. Sama-sama merintis teman-teman, sama-sama merintis. Saya sudah pernah merintis hidup di kota dan saya sudah menjalani merintis kehidupan di kampung. Ternyata kehidupan di kampung itu tidak kalah loh dengan yang di kota. Sama-sama butuh waktu, sama-sama butuh tenaga, tapi ternyata potensi di kampung itu sungguh sangat luar biasa loh. Saya sudah bisa membuktikan eh, tamu yang datang di 78 Farm itu sudah ribuan orang. Dari mana saja, dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat Indonesia. Baik itu tamu yang datang ikut pelatihan, baik itu tamu yang sekedar berkunjung, baik itu tamu yang ngelihat ternak, belanja ternak, baik itu tamu yang beli bibit rumput dan sebagainya. Nah, bisa teman-teman, bisa. Artinya bagi teman-teman yang saat ini belum memutuskan untuk berangkat ke kota besar, silahkan dipertimbangkan lagi. Silahkan dipertimbangkan lagi. Karena kehidupan di kota besar aslinya tidak mudah. Kalau teman-teman tidak punya skill, teman-teman hanya akan menjadi apa ya? Ya hanya jadi penonton lah, hanya jadi penonton. Kalau teman-teman di kota besar tidak bekerja super super ekstra, maka teman-teman tidak akan menjadi pemenang. Sedangkan kalau di kampung, teman-teman ngambil profesi menjadi petani, peternak atau pekebun gitu. Ah, ini peluangnya longgar sekali, peluangnya lebar sekali. Teman-teman misalnya mau beternak kambing domba gitu. Nah, di kampung yang beternak kambing domba secara serius juga belum banyak. Sedangkan permintaan kambing domba per hari ini saja sungguh sangat luar biasa. Permintaan susu kambing saja luar biasa. Bahkan permintaan pupuk dari limbah kotoran kambing domba saja sungguh sangat banyak. Nah, ini peluang ya. Misalnya teman-teman suka pertanian, teman-teman tanam sayur-sayuran, wah itu luar biasa. Teman-teman suka perikanan, nah, teman-teman misalnya pelihara secara serius ikan gitu, ikan konsumsi, lele, nila, gurame, bawal dan segala macam, hasilnya juga top, hasilnya top. Nah, tidak ada salahnya loh teman-teman memulai usaha di kampung itu. Jangan merasa wah di kampung ibarat hidup di neraka gitu. Jangan gitulah. Yang penting teman-teman punya jaringan internet itu aja teman-teman sudah bisa menjangkau semua kok. Teman-teman sudah bisa berpromosi, teman-teman bisa mengiklankan produk yang memang teman-teman produksi gitu. Iya. Iya. Nah, sedangkan di kota besar itu sudah banyak yang puluhan tahun bekerja di bidang yang teman-teman akan lakoni. Misalnya lulus SMK mau kerja di pabrik gitu ya, yang kerja di pabrik aja sudah ratusan ribu orang kan gitu kan. Iya, terkecuali teman-teman mau berangkat ke kota besar, ke Jakarta, Surabaya, teman-teman misalnya ahli bikin gorengan gitu, mau jual gorengan, nah ini malah masih masuk karena daya konsumtif di kota besar memang tinggi. Tapi kalau teman-teman berharap kerja pakai pakaian melitit demes gitu, wah ber AC gitu ya, ya itu ya peluangnya masih ada, masih, tapi teman-teman sanggup atau enggak kan gitu. Kalau teman-teman sanggup ya monggo, kalau enggak ya lebih baik berkaryanya di kampung. Toh banyak kok tamu-tamu saya, orang-orang yang ngontak ke saya itu bilang, "Mas, saya mau buka pertanian sama peternakan kambing domba di kampung. Saya udah sekian puluh tahun di kota besar, kok rasanya pengen balik kampung, cari kehidupan yang lebih tenang, lebih ayem segala macam." Nah, itu. Nah, kalau teman-teman mau membangun mental bisnis ya enggak apa-apa. Misalnya hijrah dulu ke kota besar.
2 tahun, 3 tahun gitu enggak apa-apa. Yang penting sudah mental bisnisnya jadi, punya modal, balik kampung teman-teman, balik kampung. Kampung itu longgar loh, kampung itu longgar, masih banyak lahan, masih banyak potensi, tinggal dimaksimalkan aja, tinggal dimaksimalkan aja. Pokoknya seperti Pak D Tukul Arwana lah ya kan, wong desa ning rezeki kutha gitu ya. Iya, betul. Karena ibarat kata gini ya, di kampung sehari dapat 100.000 itu aja, wow, udah luar biasa ya. Sedangkan kerja di Jakarta teman-teman sehari dapat 100.000, wah itu nggak bisa buat apa-apa loh. Bener loh, nggak bisa buat apa-apa. Di kampung katakanlah teman-teman masih pegang HP yang harga 2 jutaan, teman-teman di Jakarta pegang HP yang 2 jutaan, nggak kelas loh. Nanti diledekin teman-temannya ya kan. Di kampung teman-teman pakai motor second harga 5 juta aja itu masih gagah. Nah di Jakarta kalau teman-teman motornya nggak motor keren, lah ya turun derajat kan gitu kan. Nah ini biaya-biaya seperti ini yang sebenarnya sering tidak diperhatikan ya, sering tidak diperhatikan. Taunya kerja di Jakarta, kerja di Surabaya, kerja di kota besar tuh enak segala macam. Nah, teman-teman, enggak apa-apa loh kerja di kampung itu, enggak apa-apa. Saya malah ngajak teman-teman yang melihat video ini, ayo kita usaha di kampung, ayo kita bangun kampung kita, ayo kampung kita gerakkan ekonominya, ayo kita sukses dari kampung. Nah itu, karena kalau bisa sukses dari kampung, wow itu sangat luar biasa teman-teman, sungguh sangat luar biasa. Banyak jalan ya, banyak jalan teman-teman. Misalnya teman-teman bisa bikin kelompok tani, bikin kelompok ternak. Ini akses dananya ada loh. Akses dananya teman-teman tinggal ngakses ke kelurahan saja, itu ada dana desa loh. Teman-teman bikin koperasi, teman-teman ngakses ke Kementerian Koperasi, itu ada dananya loh, ada pendampingannya loh. Nah ini semua kan bisa dilakukan untuk ini mempersiapkan masa depan. Oke teman-teman, saya ngajak teman-teman semua, ayo berkarya di kampung, ayo bangun kampung. Jangan sampai kampung itu isinya orang tua semua, jangan sampai kampung itu isinya hanya kegiatannya menghadiri layatan aja gitu ya kan. Karena miris bener-bener, isinya cuma orang tua, tiap hari datang ke tempat layatan orang meninggal gitu. Karena yang muda sudah hijrah semua, Di kampung itu cari profit sebulan 5 juta itu juga nggak sulit kok. 5 juta dapat profit 5 juta di kampung itu untuk biaya hidup, untuk wah itu udah sangat lebih, sangat turah itu nyisa lah. Bener-bener potensinya besar teman-teman di kampung itu, di kampung halaman teman-teman semuanya. Jangan malu. Orang yang bully teman-teman, wah kamu kok cuma kerja di kampung jadi petani cabai. Nah, yang penting serius saja. Kamu kok cuma di kampung jadi petani kemangi, cuma jadi petani terong, wah duitnya banyak teman-teman. Lah kamu kok cuma di kampung lulus S1 kok cuma di kampung cuma ternak lele, walah duitnya banyak teman-teman, ternak lele itu ya. Lah kamu di kampung kok cuma ternak wedhus, ternak kambing, ternak domba, duitnya banyak, bener deh. Saya udah ngerasain teman-teman. Nah teman-teman, ayo sekali lagi saya ajak teman-teman semua, ayo bangun kampung, ayo berbisnis di kampung teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah berkenan menyaksikan video ini. Bagi teman-teman semua yang punya bisnis di kampung, saya doakan bisnisnya lancar jaya. Saya doakan bisnisnya bisa menyerap banyak tenaga kerja. Saya doakan keluarga teman-teman semua sehat bahagia. Mari kita bangun kampung kita teman-teman. Maju terus, sukses terus untuk kita semua. Terima kasih.